Permisi Bapak Ibu. Ya, boleh silakan duduk dulu. Selamat siang Bapak dan Ibu, perkenalkan kami mahasiswa Fakultas Keperawatan UPH. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama. Perkenalkan saya Anugrah. Saya Lisa. Saya Pinky. Saya Calvin. Nah, jadi dalam beberapa waktu terakhir kami telah melakukan pengkajian di desa ini, dan maksud dan tujuan kami pada saat ini untuk melakukan scoring. Jadi kami meminta bantuan Bapak dan Ibu untuk bisa mengumpulkan warga di desa ini seperti itu untuk melakukan scoring. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Kepala RT untuk lingkungan ini. Saya Kepala Puskesmas di sini. Dan saya sebagai petugas kader di dalam lingkungan ini. Sebelumnya terima kasih buat penjelasan yang adik sampaikan kepada kami terkait dengan tujuan yang akan dilakukan. Jadi saya menyimpulkan bahwa adik-adik dari Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan ingin melakukan scoring di lingkungan kami ini. Terkait dengan jadwalnya boleh saya tahu supaya saya bisa memberitahukan kepada warga saya untuk bisa berkumpul. Oh iya benar, jadi tujuan kami untuk melakukan scoring dan untuk waktu pelaksanaan dari pelaksanaan kegiatan scoring ini akan kami laksanakan di hari Rabu tanggal 19 Januari tahun 2022, dan jika boleh kami akan melakukan kegiatan ini pada pukul 13.00 sampai dengan selesai seperti itu. Oke, baik, saya akan menginfokan kepada warga di lingkungan ini untuk dapat bisa mengikuti kegiatan dari adik-adik mahasiswa di hari Rabu tanggal 19. Iya benar, di Januari tanggal 2022. 19 ya. Oke, tepatnya pukul 13 ya. Iya, sampai dengan selesai. Untuk Pak. tempatnya mungkin adik-adik mahasiswa boleh menggunakan aula di lingkungan ini. Ya baik, terima Oke. kasih. Selamat datang Ibu. Silakan registrasi terlebih dahulu, nanti setelah itu baru melakukan cuci tangannya. Selamat datang Ibu, silakan registrasi terlebih dahulu, nanti baru melakukan cuci tangannya. Selamat datang, bisa lakukan registrasi terlebih dahulu. Selamat datang Ibu, bisa lakukan registrasi. Selamat siang Pak, selamat datang, bisa lakukan registrasi terlebih dahulu. Siang Ibu. Baik, selamat siang kepada Bapak dan Ibu di tempat ini. Siang. Baik, sesuai dengan informasi yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa akan ada kegiatan scoring yang akan dilakukan oleh adik-adik mahasiswa dari Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan. Baik, sebelum kita memulaikannya, mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kami persilakan kepada adik-adik mahasiswa untuk melakukan scoring pada lingkungan kami. Kepada adik-adik mahasiswa, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat siang Bapak dan Ibu. Siang. Baik, terima kasih atas partisipasi dan kesediaan dari Bapak Ibu telah meluangkan waktunya di siang hari ini untuk melakukan kegiatan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Ketua RT di kampung ini. Perkenalkan, saya Pinky Manggunan. Dan saya Anugrah Dingka. Kami mahasiswa profesi dari Universitas Pelita Harapan. Nah, jadi pada siang hari ini kami akan melakukan kegiatan yang namanya scoring. Nah, di mana beberapa waktu lalu kami telah melakukan pengumpulan data terkait kondisi lingkungan dan juga masyarakat di
Kampung Sejahtera lingkungan 01 Kelurahan Petisa Tengah, Kecamatan Medan, Provinsi Sumatera Utara. Nah, jadi dari pengumpulan data yang telah kami lakukan, kami memperoleh 3 masalah yang timbul di kampung ini. Yang pertama adalah ketidakefektifan manajemen pengolahan sampah. Yang kedua adalah perilaku kesehatan cenderung beresiko. Dan yang terakhir atau ketiga adalah ketidakpatuhan masyarakat untuk mengikuti program perawatan atau pengobatan. Nah, sebelum kita lanjut, kami akan menginformasikan tujuan dari scoring ini. Tujuan dari scoring ini adalah untuk menentukan diagnosa atau masalah utama dari lingkungan kita ini, sehingga kita dapat menentukan rencana apa yang akan kita lakukan selanjutnya untuk menangani. Oke. Slide selanjutnya. Nah, terlebih dahulu kita harus tahu pengertian dari ketidakefektifan manajemen pengolahan sampah ini. Nah, di mana definisinya yaitu pola hidup atau kebiasaan hidup sehari-hari untuk tindakan pengolahan sampah yang tidak memuaskan untuk memenuhi tujuan kesehatan. Selanjutnya, pengertian dari perilaku kesehatan cenderung berisiko adalah hambatan kemampuan untuk mengubah gaya hidup atau perilaku dalam cara memperbaiki status kesehatan. Dan yang terakhir adalah definisi dari ketidakpatuhan masyarakat untuk mengikuti program perawatan atau pengobatan adalah perilaku individu atau pemberi asuhan yang tidak mengikuti rencana perawatan atau pengobatan yang telah disepakati dengan tenaga kesehatan sehingga menyebabkan hasil perawatan atau pengobatan yang tidak efektif. Nah, jadi berdasarkan penjelasan yang telah kami sampaikan dari ketiga masalah ini, apakah ada pertanyaan yang Bapak atau Ibu ingin sampaikan? Ada pertanyaan? Kepada Ibu, waktu dan tempat saya persilakan. Saya ingin bertanya kepada adik-adik mahasiswa UPH. Tadi kan telah ditentukan, telah dipaparkannya masalah-masalah yang ada di lingkungan ini. Boleh kami tahu dari mana adik-adik atau hal apa, kenapa bisa adik-adik menentukan bahwa masalah itu yang terjadi di lingkungan itu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan kepada kami. Kami akan mencoba menjawabnya. Nah, jadi alasan kami mengapa kami mengangkat ketiga masalah ini. Yang pertama untuk masalah ketidakefektifan manajemen pengolahan sampah, yaitu karena di kampung ini terdapat tumpukan sampah di jalanan. Yang kedua, mayoritas perumahan di kampung ini tidak menggunakan septic tank. Namun setiap rumah langsung terhubung ke got besar yang ditutupi oleh jalan. Dan di kampung ini hanya terdapat 2 tempat sampah yang terdapat di lapangan badminton, dan juga kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, di mana dari hasil wawancara yang kami telah lakukan dan data yang telah kami kumpulkan bahwa mayoritas masyarakat di kampung ini membuang sampah langsung ke sungai atau bantaran sungai, seperti itu. Kemudian kami mengangkat masalah perilaku kesehatan cenderung beresiko. Mengapa kami mengangkat masalah ini? Karena dari hasil data yang kami dapatkan dari tokoh masyarakat dan data puskesmas bahwa mayoritas warga di sekitar sini memiliki penyakit DM akibat dari pola hidup yang tidak sehat. Kemudian penyakit terbanyak kedua ialah hipertensi dan ispa. Kami juga menemukan bahwa deretan lingkungan rumah yang saling berdekatan sehingga menyebabkan minimnya ventilasi dan jendela yang dapat menyebabkan batuk dan pilek pada anak-anak. Selanjutnya, mengapa kami mengangkat diagnosa ketidakpatuhan masyarakat untuk mengikuti program perawatan atau pengobatan? Karena dari hasil pengumpulan data yang telah kami lakukan, di mana pihak puskesmas di kampung ini mengatakan
bahwa terdapat program yang telah dilaksanakan oleh puskesmas seperti posyandu, posbindu, dan penyuluhan kesehatan lainnya. Nah, namun kurangnya inisiatif dari warga sekitar untuk mengikuti kegiatan tersebut, dan juga dari hasil wawancara yang telah kami lakukan kepada kepala lingkungan, di mana mayoritas masyarakat di tempat ini tidak aktif atau tidak rutin untuk membayar premi BPJS seperti itu. Oleh karena itu, kami mengangkat diagnosa ini karena data-data telah kami paparkan kepada Bapak dan Ibu. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan mulai untuk melakukan scoring ya. Sebelum kita melakukan scoring, sini saya akan menjelaskan tentang kriteria untuk menentukan prioritas masalah kita. Pertama, kesadaran masyarakat akan masalah. Yang kedua, motivasi masyarakat untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, kemampuan perawat dalam menyelesaikan masalah. Keempat, ketersediaan pihak terkait terhadap penyelesaian masalah. Kelima, dampak terhadap masyarakat jika masalah tidak terselesaikan. Dan yang terakhir, mempercepat penyelesaian masalah dengan solusi penyelesaian masalah. Dari 6 kriteria tadi, Bapak Ibu akan menjawab berdasarkan skor berikut. Yang pertama, rendah, sedang, dan tinggi. Jika menurut Bapak dan Ibu masalah tersebut tidak terlalu penting atau tidak terlalu menjadi prioritas, Bapak Ibu bisa jawab 1. Terus jika menurut Bapak Ibu masalah tersebut lumayan harus diselesaikan, bisa jawab nomor 2. Dan jika menurut Bapak Ibu itu merupakan masalah prioritas atau lebih tinggi yang harus dilakukan, bisa jawab 3. Oke Bapak Ibu, sekarang kita akan mulai melakukan scoring ya Bapak Ibu. Sebelum kita melakukan scoring, saya akan menjelaskan contoh terlebih dahulu. Nah, kita mulai dari masalah pertama untuk kriteria kesadaran masyarakat akan masalah. Nah, jika menurut Bapak Ibu masalah ketidakefektifan manajemen pengolahan sampah kurang, Bapak Ibu bisa jawab skor 1. Dan jika menurut Bapak Ibu kesadarannya lumayan, Bapak Ibu bisa jawab 2. Dan jika menurut Bapak Ibu ketidakefektifan manajemen pengolahan sampah ini kesadarannya sangat tinggi, Bapak Ibu bisa jawab 3. Apakah Bapak Ibu paham? Kita mulai ya Bapak Ibu. Untuk masalah ketidakefektifan manajemen pengolahan sampah, kira-kira kesadaran Bapak Ibu terhadap masalah ini ada di skor berapa Bapak Ibu? 2. Berarti sepakat ya? Ya. Oke, kita lanjut untuk masalah perilaku kesehatan sebelum beresiko. Dari skor 1 sampai 3, kesadaran Bapak dan Ibu terhadap masalah ini ada di berapa Bapak Ibu? 2. Setuju semua? Setuju. Oke, untuk masalah ketidakpatuhan masyarakat untuk mengikuti program perawatan atau pengobatan. Berdasarkan masalah ini, kesadaran Bapak Ibu terhadap masalah ini ada di tingkat berapa Bapak Ibu? 1. Oke, jadi semua sepakat ya di skor 1? Ada yang pilih angka lain? Ya. Oke, Apakah sejauh ini ada pertanyaan? Ya. Ada ya. Oke, kita lanjut untuk di kriteria kedua. Motivasi Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah. Nah, sama seperti yang tadi untuk penilaiannya, jika Bapak Ibu merasa motivasinya tinggi untuk menyelesaikan masalah tersebut, Bapak Ibu bisa jawab 3. Jika menurut Bapak Ibu masalah ini tidak terlalu perlu untuk selalu cepat diselesaikan, Bapak Ibu bisa jawab 2. Jika motivasi Bapak Ibu terhadap masalah ini rendah, Bapak Ibu bisa jawab 1. Oke, kita mulai untuk masalah ketidakefektifan manajemen pengolahan sampah. Dari skor 1 sampai 3, motivasi Bapak Ibu ada di skor berapa? 3. 3 ya? 3. 3, ada yang jawab 2? Sepakat 3 ya. Sepakat 3. Yang jawab 2 ada berapa? Atau kita perlu melakukan voting Voting. terlebih dahulu untuk menentukan
skor bagian diagnosa pertama untuk kriteria nomor 2. Kita akan melakukan voting. Oke, kita melakukan voting ya. Untuk yang memilih angka 1 boleh angkat tangan. Skor 1? Tidak ada. Tidak ada ya. Yang memilih skor 2 boleh angkat tangan. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Dan yang memilih skor 3 boleh angkat tangan. Ada 3 orang. Oke, berarti berdasarkan voting yang telah kita lakukan bersama, kita memilih skor 2. Setuju? Setuju. Oke, kita lanjut untuk masalah perilaku kesehatan cenderung beresiko. Dari skor 1 sampai 3, motivasi Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah ini ada di skor berapa? 2. 2 ya. Oke, kita lanjut. Untuk masalah ketidakpatuhan masyarakat untuk mengikuti program perawatan atau pengobatan. Dari skor 1 sampai 3, motivasi Bapak Ibu ada di skor berapa? 2. Sepakatnya 2 ya. Oke, kita lanjut untuk kriteria ketiga, kemampuan perawat dalam menyelesaikan masalah. Nah, di sini jika menurut Bapak Ibu perawat kurang mampu untuk menyelesaikan masalah, Bapak Ibu bisa jawab skor 1. Nah, jika menurut Bapak Ibu kemampuan perawatnya lumayan, bisa jawab 2. Dan jika menurut Bapak Ibu kemampuan perawatnya tinggi, Bapak Ibu bisa jawab di skor 3. Oke, kita mulai untuk masalah ketidakefektifan pengelolaan sampah. Dari skor 1 sampai 3 ada di skor berapa Bapak Ibu? 3. 3 atau 1? 3. Sepakat ya di skor 3. Untuk masalah perilaku kesehatan cenderung beresiko dari skor 1 sampai 3, menurut Bapak Ibu ada di skor berapa? 2. Setuju ya, skor 2. Oke, untuk masalah ketidakpatuhan terhadap perawatan atau pengobatan ada di skor berapa Bapak Ibu? 2. Ada jawaban lain? Tidak ada. Setuju yang kedua ya. Oke Bapak Ibu, untuk scoring selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Bapak Ibu. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai scoring ini untuk kriteria nomor 4, yaitu ketersediaan ahli atau pihak terkait terhadap penyelesaian masalah. Nah, untuk diagnosa pertama sendiri yaitu ketidakefektifan manajemen pengolahan sampah, Bapak Ibu memilih di skor berapa? 3. Berarti semua setuju berada di skor 3. Setuju ya? Baik, untuk diagnosa kedua yaitu perilaku kesehatan cenderung berisiko, Bapak Ibu memilih skor 1, 2 atau 3? 2. Sekali lagi, di skor berapa? 2 ya, oke. Untuk diagnosa ketiga yaitu ketidakpatuhan masyarakat untuk mengikuti program perawatan atau pengobatan, Bapak Ibu memilih skor di angka berapa? 3. Oke, berarti semua setuju di angka 3 ya? Baik, untuk kriteria nomor 5 yaitu dampak terhadap masyarakat jika masalah ini tidak terselesaikan. Bapak Ibu memilih di skor berapa? 3. Apakah semuanya setuju di skor 3? Setuju. Baik. Untuk diagnosa kedua yaitu perilaku kesehatan cenderung beresiko, dari skor 1, 2, 3 Bapak Ibu memilih skor 3. Apakah semua setuju di skor 3? Setuju. Baik, untuk diagnosa ketiga yaitu ketidakpatuhan masyarakat untuk mengikuti program perawatan atau pengobatan, Bapak Ibu memilih skor 1. Apakah semua setuju skor 1? Setuju. Baik, selanjutnya kita akan menentukan scoring untuk kriteria yang terakhir yaitu mempercepat penyelesaian masalah dengan solusi penyelesaian masalah. Nah, untuk diagnosa pertama yaitu ketidakefektifan manajemen pengolahan sampah, menurut Bapak Ibu apakah memang masalah ini harus segera ditangani atau tidak? Nah, berdasarkan hal itu Bapak Ibu memilih di skor berapa? 3. Apakah semua setuju? Setuju. Oke. Untuk diagnosa yang kedua yaitu perilaku kesehatan cenderung beresiko,
apakah memang ini harus segera ditangani atau tidak? Bapak Ibu memilih di skor berapa? 2. Apakah semua setuju di skor 2? Setuju. Baik, yang terakhir yaitu ketidakpatuhan masyarakat untuk mengikuti program perawatan atau pengobatan. Menurut Bapak Ibu berada di skor berapa? 1. Untuk penyelesaian masalahnya ya? Iya. Oke, berarti semua setuju berada di skor? 1. Oke, baik. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa masalah yang menjadi prioritas dan yang harus ditangani dengan cepat yaitu diagnosa pertama, ketidakefektifan manajemen pengelolaan sampah. Selanjutnya diikuti oleh perilaku kesehatan cenderung berisiko, dan yang terakhir adalah diagnosa ketiga yaitu ketidakpatuhan masyarakat untuk mengikuti program perawatan atau pengobatan. Oke, sebelum kita akhiri kegiatan di sore hari ini, apakah ada yang ingin bertanya, Bapak atau Ibu? Saya mau bertanya. Oke, baik Bu, dipersilakan. Jadi kan kita sudah mengetahui ya masalah prioritas yang harus kita tangani. Saya mau bertanya kepada adik-adik mahasiswa untuk penanganan yang tepat untuk menangani masalah di lingkungan kami ini bagaimana? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, mungkin rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini yaitu mengenai penyuluhan tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya, sehingga tidak terjadi dampak-dampak yang merugikan bagi masyarakat itu sendiri. Dan mungkin nanti kita akan bekerja sama dengan ketua RT, kepala puskesmas atau kepala lingkungan terkait penyuluhan ini. Atau mungkin dari ketua RT atau kepala puskesmas atau kepala lingkungan ada yang ingin ditambahkan terkait hal ini? Saya ingin menambahkan. Oh iya Bu, baik, dipersilakan. Saya ingin menambahkan untuk bagian yang masalah prioritas tadi yang manajemen pengelolaan sampah, bagaimana kita selaku masyarakat untuk melakukan gotong royong saja. Oke, baik, terima kasih atas sarannya. Oke Bu, mungkin nanti setelah penyuluhan mungkin ada tindakan konkret yang bisa lakukan, yaitu tadi setuju yang disampaikan oleh kepala lingkungan yaitu gotong royong kayak gitu. Tapi kembali lagi, hal ini akan kita diskusikan dan juga mungkin kita akan menyediakan tempat sampah yang tertutup di bagian-bagian tertentu kayak gitu dari desa ini agar memang masyarakat bisa terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar dari kognitifnya aja, tetapi ada tindakan dari psikomotornya seperti itu ya. Oke, baik, sejauh ini masih ada pertanyaan atau tidak Bapak Ibu? Apakah sudah cukup semua? Oke, jadi sekali lagi kami berterima kasih atas partisipasi dan inisiatif dari Bapak dan juga Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan scoring yang telah kita lakukan pada siang sampai dengan sore hari ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik mahasiswa dari Fakultas Keperawatan dari Universitas Pelita Harapan karena telah melakukan scoring di lingkungan kami ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang boleh hadir dan berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan pada sore hari ini. Dan sebelumnya, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita akhiri dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekian pertemuan kita pada sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore.